Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang memenangkan kita dari kuasa kegelapan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah minggu pada saat ini. Mari kita saat teduh. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan
penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis. Ini tertulis dalam Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 1 dan 2, Ramun Doau. Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami,
di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1 dan 2, Las Rohaku Situtu. Las Rohaku Situtu, midah Jesus nalulung, manjalahi hajol maon, aiban paluahon, jol mamangisi Las Rohaku Situtu, midah Jesus naburju, patung pakon hangoluan, diangan ihamagoan, salu dosaking, Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 2-14. Demikianlah firman Tuhan. Dari Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan
dan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku dibimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan Juru Selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Warta jemaat dapat kita baca di kertas kita masing-masing. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bahkan, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, ibu bapak dan saudara-saudara jemaat
yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia memanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mathir bin Abiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mathir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik kepada orang itu biasa. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu juga soal biasa. Apa yang tidak biasa, saudara-saudara? Yang tidak biasa ketika kita telah berbuat baik kepada seseorang, orang itu mengkhianati dan membalas kebaikan dengan perbuatan jahat. Nah, semakin tidak biasa lagi ketika kita sekalipun dikhianati dan diperlakukan dengan tidak adil, tetap kita mau menunjukkan kasih Allah kepada orang itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, sikap itulah yang ditunjukkan Daud hampir sepanjang mengenal Raja Saul. Ia jarang mendapatkan hal yang baik dari Raja Saul. Bahkan saudara-saudara, dalam narasi Alkitab, Saul terus-menerus berupaya hendak mau membunuh Daud. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Ia membalas perbuatan Saul dengan kebaikan dan kasih. Bahkan saudara-saudara, Daud melanjutkan kasihnya kepada Yonatan dan keturunan Saul lainnya. Sebenarnya saudara-saudara, bukan tidak bisa Daud membalas kejahatan terhadap Saul, terhadap keturunan Saul. Namun satu hal yang perlu kita ingat, itu tidak dilakukan oleh Daud.
kasihnya kepada Mephiboset yang adalah satu-satunya anak laki-laki Yonatan, cucu dari Saul, raja Israel yang pertama. Sebagai putra mahkota, cucu dari Raja Saul, dapat dipastikan bahwa Mephiboset hidupnya penuh kebahagiaan dan masa depan yang cerah. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, satu peristiwa yang telah membuyarkan semua masa depannya. Segala kemewahan dan kemuliaan yang biasa dinikmatinya sebagai keluarga istana dalam waktu yang sekejap menjadi lenyap. Mephiboset telah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ayahnya Jonathan, kakeknya Raja Saul, dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka meninggal di medan perang, yakni saat melawan orang Filistin di pegunungan Gilboa. Kabar kematian daripada ayahnya, kakeknya, dan saudara-saudaranya yang lain telah sampai ke istana, sehingga saudara-saudara membuat mereka ketakutan. Lalu jiba pengasuh daripada Mephiboset bergegas membawanya lari untuk meninggalkan istana saking ketakutan. Mereka lari terburu-buru yang menyebabkan Mephiboset terjatuh, mengakibatkan kakinya timpang dan cacat seumur hidup. Mephiboset tidak lagi dapat menikmati sebagaimana layaknya anak-anak normal lainnya. Mephiboset bertumbuh sebagai anak yang cacat. Apalagi dia harus keluar dari istana dalam situasi sebagai seorang pelarian yang hidup dengan keterbatasan fisik dan luka batin di rumah Makhyar bin Amiel dan Lodebar. Ibu bapak dan saudara-saudara, tidak satupun kehidupan kita seperti juga kehidupan Mephiboset yang luput dari perhatian Allah. Tuhan Allah turut merasakan penderitaan. Tuhan Allah turut merasakan penyakit, depresi, ketakutan, dan kesulitan hidup anak-anaknya, hidup orang percaya di sepanjang zaman. Bahkan kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 49 ayat 16 berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Dunia memang tengah terjatuh. Hidup terasa tidak adil dan menyakitkan. Tapi saudara-saudara, kerja Tuhan bukanlah rancangan Allah menciptakan kita. Dan dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 firman Tuhan berkata, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu." Bagi Allah, saudara-saudara, penderitaan, pandemik virus corona 19, fitnah, stres, depresi, dan penyakit adalah fase sementara, temporal, di mana Allah sedang menanti-nantikan terbaik untuk menunjukkan kasih sayang-Nya kepada kita. Tanpa melewati fase-fase kejatuhan, kita akan sulit mengenal dan merasakan kasih sayang Allah bagi kita. Dan itu akan bisa membuat cenderung jatuh ke dalam keangkuhan. Ada dua hal yang perlu kita pelajari. Pertama,
manusia mungkin melupakan kita, tapi Allah tidak pernah melupakan kita. Mefiboset dibawa oleh Allah melalui Raja Daud dari tempat yang gelap menuju istana yang megah. Itu artinya saudara-saudara, dalam harapan kita diajak selalu bersiap menantikan kebaikan Allah melalui cara Tuhan sendiri untuk menolong kita. Allah sedang dan mempersiapkan orang-orang murah hati yang mungkin tidak kita kenal untuk menolong kita di saat kita tersesat, dalam rangka menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Karenanya saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal kasih Tuhan, tetaplah percaya terhadap bahwa Allah sedang menanti-nanti bahwa yang terbaik untuk menunjukkan kasih sayangnya pada kita. Marilah kita tetap menjalani masa-masa kesulitan, bahkan kejatuhan itu dengan iman. Bersiaplah jika kejatuhan kita diubah oleh Allah menjadi kejatuhan yang berlimpah sukacita. Yang kedua, saudara-saudara, hiduplah sebagai penghuni kerajaan sorga, bukan penghuni Lodebar. Di mana ketika Mefiboset masih mendiami Lodebar, hidupnya penuh dengan tekanan, hidupnya penuh dengan frustrasi, hidupnya penuh dengan depresi, kehilangan kepercayaan diri, sehingga ia menyebut dirinya sebagai anjing yang mati. Ingatlah saudara-saudara, darah Kristus telah menebus kita dan menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Karenanya dalam hidup ini sungut-sungut, kemarahan, dendam, dan tidak percaya diri seharusnya bukanlah cara penghuni kerajaan sorga. Di tengah kejatuhan, di tengah kesulitan yang kita tengah jalani ini, marilah kita tetap melangkah di dalam semangat, di dalam motivasi dan pemikiran positif, karena Allah berdiri di pihak orang percaya. Kuasanya jauh lebih dahsyat dari segala kuasa dunia yang sering menjatuhkan kita. Allah yang menghantarkan Mefiboset ke istana raja adalah Allah juga yang akan menghantarkan kita menemukan kesembuhan, menemukan jawaban atas pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Pembaharuan hidup dan kasih sayangnya tidak berkesudahan sepanjang zaman. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, Daud sangat membuktikan kedekatannya dengan Allah, yakni melalui kasih dan kebaikannya pada setiap orang, bahkan kepada orang yang telah berlaku jahat kepadanya. Banyak orang, saudara-saudara, mengaku dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi ia tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Yang sesungguhnya jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, kita akan mewaris karakternya, yaitu membalas air tuba dengan air susu. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada minggu ini? Ada yang menjadi 3 pesan. Yang pertama, saudara-saudara, kita mau diingatkan, bila saat ini situasi kita sulit seperti Mefiboset, jangan pernah merasa hidup kita tidak berharga. Ingat, ada satu pribadi yang sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan Yesus. Di dalam tangannya kita diberikan pemulihan. Di dalam tangannya kita diberikan janji masa depan yang pasti. Yang kedua,
Tinggal bagaimana respon kita untuk mempergunakan anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saya yakin dan percaya kita semua umat Tuhan adalah orang yang telah menerima anugerah daripadanya. Bagaimana kita mempergunakan anugerah itu, itulah yang menjadi perenungan untuk kita pada minggu ini, agar anugerah yang diberikan Allah itu dapat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, merespon anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sebagaimana topik minggu kita pada saat ini, peduli terhadap disabilitas. Satu istilah baru yang disepakati sebagai pengganti istilah cacat, yang sering kali dipahami dengan pengertian tidak lengkap, kurang sempurna. Untuk itu, melalui topik minggu kita pada saat ini, kita orang percaya, gereja terpanggil untuk mau melayani dan peduli kepada orang-orang yang demikian. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan kebenaran daripada firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami pada minggu ini dalam menghadapi dinamika kehidupan yang sedang kami hadapi, supaya kami tetap kuat dan teguh, karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami supaya semakin peduli terhadap sesama kami, khususnya orang-orang yang cacat, yang membutuhkan uluran tangan. Berkati kami juga dapat mempergunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya di gereja-Mu HKBP Jambi ini, yang masih beribadah di rumah, supaya Tuhan yang memberkati. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sukacita bagi kami semua, memberikan harapan baru dan juga meneguhkan iman percaya dan semakin memperkokoh kasih persaudaraan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, mulai dari bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.